Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedestitas. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada data. Kita copy terlebih dahulu untuk dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kita copy. Kemudian kita tempelkan ke aplikasi SPSS. Nah, sudah tertempel. Kemudian di sini kan ada 3 variabel dan belum ada namanya, belum diganti. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti namanya? Kita ke variabel view. Nah, untuk name kita ganti dengan X1. Yang kedua kita ganti dengan X2. Dan yang ketiga kita ganti dengan Y. Dan untuk desimal kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0 semuanya. Kemudian untuk measure kita ganti dengan scale. Ya. Nah, setelah kita ubah, kita kembali ke data view. Nah, sudah berubah untuk variabel X1, X2, dan variabel Y. Kemudian setelah selesai kita ubah, kita lanjut ke uji normalitas. Nah, bagaimana caranya kita menguji normalitas? Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini untuk kolom dependen dan independen masih kosong, kita masukkan sesuai dengan golongannya. Untuk independen, kita masukkan X1. Untuk X2 juga masukkan ke independen. Kemudian untuk Y, kita masukkan ke dependen. Setelah itu, kita pilih plots karena kita akan menguji dengan bentuk diagram ataupun gambar. Nah, untuk histogram dan normal probability plot ini kita centang semua. Kemudian kita continue, kemudian kita pilih OK. Kita lihat output dari SPSS-nya. Ya. Nah, di sini ada diagram ataupun histogram. Nah, bisa dilihat ini. Ketika kita melihat gambar ini, maka yang terlintas di pikiran kita adalah data kita merupakan data yang valid ataupun data yang normal. Karena apa? Karena bentuk diagramnya ini merupakan tinggi batangnya tidak sama. Artinya data kita valid. Kemudian apabila apabila data kita merupakan data yang tidak valid, itu biasanya histogramnya itu bentuknya itu rata, tidak bergelombang seperti ini. Nah, berarti dari histogram diagram ini dapat kita artikan bahwa data kita merupakan data yang valid ataupun yang benar. Nah, kita lihat selanjutnya untuk gambar selanjutnya ini. Nah, kita lihat bahwa titik-titiknya ini merupakan menyebar ya. Menyebar secara diagonal. Maka artinya yaitu data kita memang data yang normal. Ya. Setelah kita lihat dari kedua gambar ini, data kita merupakan data yang normal. Namun, secara teori kalau kita hanya melihat gambar saja, dikhawatirkan data kita tidak normal. Nah,
untuk memastikan bahwa data kita benar-benar normal, kita akan mengecek dengan melakukan pengujian lagi dengan rumus Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana caranya untuk mengecek rumus Kolmogorov-Smirnov ini? Kita klik Analyze, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, di sini untuk dependen dan independen sudah terisi, kemudian kita pilih Save. Nah, di sini ada residual, kita pilih yang unstandardized, yang paling atas, kita checklist, kemudian kita pilih Continue, kemudian kita pilih OK. Nah, ini saja belum selesai caranya, karena untuk menguji dengan rumus Kolmogorov-Smirnov ini ada 3 cara. Cara yang pertama kita sudah lakukan, kemudian cara yang kedua kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian pilih Descriptive. Nah, untuk variabel ini masih kosong, kita masukkan unstandardized ini, kita masukkan ke variabel. Nah, kemudian kita klik option. Nah, untuk ini kurtosis dan skewness kita centang. Nah, untuk variabel list ini sudah tercentang. Selanjutnya kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric, kemudian kita pilih Sample KS. Nah, untuk tes variabel ini sudah belum ada yang masuk, kita masukkan unstandardized ini ke dalam tes variabel list. Nah, kemudian untuk normal ini sudah tercentang, kemudian kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat hasil output dari SPSS-nya. Kita lihat dari rumus. Nah, di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, bagaimana caranya kita melihat bahwa data kita itu memang benar-benar benar ataupun valid? Kita lihat untuk hasil akhirnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasilnya itu 0,008. Maka dapat kita artikan bahwa data kita merupakan data yang valid ataupun data yang benar. Karena apa? Syarat pada rumus Kolmogorov-Smirnov ini datanya harus melebihi 0,05. Nah, di sini kan datanya 0,08, maka data kita merupakan data yang valid ataupun benar. Nah, dari uji tadi ada pengujian melalui gambar ataupun histogram itu sudah valid, kemudian ini melalui rumus Kolmogorov-Smirnov ini juga sudah valid, maka untuk uji normalitas kita sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan yaitu uji multikolinearitas. Nah, kita kembali ke data SPSS. Untuk menguji multikolinearitas caranya bagaimana? Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Untuk dependen dan independen sudah terisi, kemudian kita pilih statistik. Nah, untuk collinearity diagnosis ini kita checklist dan covariance metric kita checklist.
Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasil output dari SPSS-nya. Nah, di sini ada dilihat dari tabel koefisien ini. Bagaimana caranya kita melihat bagaimana uji multikolinaritas ini merupakan data yang bagus ataupun data yang sudah benar-benar valid, yaitu dilihat dari hasil tolerans dan VIF ini. Di mana syaratnya untuk tolerans yaitu datanya harus melebihi 0,05. Nah, di sini hasil akhirnya yaitu menunjukkan 0,977 dan yang untuk variabel X2 juga sama. Itu artinya bahwa data kita dilihat dari tolerans ini merupakan data yang benar-benar valid ataupun data yang benar-benar sudah benar, tidak terdapat, sudah terbebas dari multikulinearitas. Nah, untuk VIV kita lihat, nah syarat untuk dikatakan data yang benar-benar bagus untuk VIV ini yaitu kebalikan dari syarat tolerans ini, di mana datanya harus melebihi datanya harus kurang dari 10. 0 dari 10 ya. Kurang dari 10, di mana di sini hasilnya yaitu menunjukkan 1,024 dan untuk variabel X2 juga menunjukkan 1,024. Nah, ketika kita melihat hasil dari tolerans dan VIV, maka data untuk pengujian multikolinaritas merupakan data yang bagus, data yang terbebas dari multikulinearitas. Nah, untuk uji multikolinaritas sudah selesai, kemudian yang selanjutnya yaitu kita menguji dengan uji heteroskedastisitas. Nah, di dalam pengujian heteroskedastisitas ini ada 3 cara. Yang pertama ada scatter plot, yang kedua ada uji Gleiser, dan yang ketiga ada uji Pak. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu dengan cara yang pertama dengan scatter plot. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear. Nah, di sini untuk dependent, variabel untuk dependent dan independent sudah terisi. Kemudian kita pilih plot. Nah, untuk variabel X ini kita masukkan Z predicted. Ya. Kemudian untuk yang variabel Y ini kita masukkan dengan S resid. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kita pilih continue. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat hasil dari output SPSS-nya. Nah, di sini ada scatter plot. Nah, diagram dependent variable. Analisisnya merupakan jika titik-titik ini menyebar di atas maupun di bawah titik 0 ini pada sumbu Y, maka artinya data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, berarti data kita merupakan data yang terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian kita bisa lanjutkan ke uji regresi berganda karena kita akan menguji regresi. Biasanya untuk memastikan data di dalam gambar ini merupakan data yang benar ataupun tidak, biasanya dapat diuji dengan uji statistik.
Nah, kemudian setelah untuk uji scatter plot kita sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita akan menguji dengan uji Glaser. Di mana caranya kita akan mengeklik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita pilih Linear, nah kemudian ini sudah terisi dependent dan independent, kemudian kita pilih Save. Nah, ini sudah terisi ya, unstandardized ini. Kemudian kita pilih Continue. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita melakukan langkah berikutnya yaitu klik Transform. Kemudian pilih Compute Variable. Nah, di sini untuk target variabel kita isi dengan ABS underscore ABS underscore residual. Kemudian untuk yang function group ini kita pilih all. Kemudian untuk yang bawahnya kita pilih ABS. Nah, kita pindahkan ke numeric expression ini dengan mengeklik panah ini. Nah, kemudian untuk yang ini kita masukkan ke dalam numeric expression. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu, tidak hanya itu, kita akan meregresikan. Karena untuk uji Glaser ini melihat heteroskedastisitas atau tidak itu dari meregresikan variabel independen kepada variabel absolut residual. Langkahnya yaitu dengan mengeklik Analyze, kemudian Regression, kemudian klik Linear. Nah, untuk kita pilih Save, kita mengecek apakah sudah. Untuk residual ini kita hapus untuk centangnya. Kemudian kita continue. Untuk dependent kita keluarkan, kita ganti dengan ABS underscore ini. Kemudian kita OK. Nah, kita bisa lihat, kita akan lihat output dari SPSS-nya. Nah, di sini pada koefisien ini sudah terlihat ya. Yang bawahnya dependent variable ABS underscore res. Nah, di sini kita yang ini, bukan yang ini, yang koefisien. Nah, yang ini. Kita lihat untuk signifikannya. Bagaimana caranya kita melihat
bahwa data kita memang benar-benar valid ataupun tidak, itu dilihat dari hasil signifikan ini. Apabila data signifikan ini kurang dari 0,05, maka dikatakan data kita merupakan data yang bagus ataupun data yang valid. Nah, kita dilihat dari hasil ini yang pertama hasilnya 0,1, yang kedua 0,4, dan yang ketiga 0,071. Maka dapat disimpulkan bahwa data kita merupakan data yang valid karena datanya kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji Gleiser ini sudah selesai. Kemudian yang ketiga kita lakukan uji Pak. Gimana caranya? Yaitu kita sama seperti uji Gleiser tadi, namun kita menggunakan ln kuadrat UI. Yang harus kita lakukan yaitu klik transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, untuk target variabel ini kita ganti dengan ln kuadrat UI. Nah, kemudian untuk function group ini kita tetap pilih al, kemudian yang bawahnya kita pilih ln. Nah, di sini. Kemudian kita, ini harus dihapus terlebih dahulu ya. Kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian masukkan ini understandized ini. Nah, karena ini kuadrat, maka kita akan mengalihkan dengan understandized ini. Kemudian kita pilih OK. Kita klik terlebih dahulu. Kita ulangi ya. Kita masukkan ini kembali. Kemudian kita kalikan karena kita adalah ln kuadrat UI. Kemudian kita masukkan kembali. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, selanjutnya itu belum berakhir ya, karena ini adalah meregresikan. Langkah selanjutnya kita akan meregresikan variabel independen dengan ln kuadrat. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk save-nya sudah bersih apa belum. Nah, sudah terbersihkan, tidak ada centang. Nah, kemudian continue. Kemudian untuk dependent ini kita kembalikan, kemudian kita ganti dengan ln kuadrat UI. Untuk independennya tetap X1 dan X2 ya. Kemudian kita pilih OK. Dan selesai. Kita lihat hasil output dari SPSS-nya.
Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari, nah di sini ada tulisannya dependent variable ln kuadrat UI. Nah, kita bisa melihat hasil dari signifikannya. Bagaimana caranya kita melihat bahwa data kita memang sudah benar ataupun valid? Kita lihat dengan hasil dari signifikannya ini. Apabila hasilnya semuanya lebih besar dari 0,05, maka artinya data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,8, 0,87, 0,37, dan 0,27. Maka artinya data kita merupakan data yang terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, baiklah, kita telah melakukan pengujian uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Saya kira pembelajaran hari ini cukup. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.